Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasfiadin Jasuma, 1024049. Dan tanggung jawab profesi hukum, dosen pengampu Ilham Yuli Isdianto, SH, MH, CLA, CMB. Di sini untuk memenuhi tugas akhir semester, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang profesi hukum di era globalisasi. Baik, kita langsung saja masuk pada materinya. Profesi hukum di era globalisasi, di sini ada 4 poin ya, yang akan saya jelaskan, yaitu poin pertama, pengertian profesi dan globalisasi, dan poin yang kedua, hubungan profesi hukum dan globalisasi, poin ketiga, tentang profesi hukum di era globalisasi, dan yang poin keempat, prospek lulusan hukum di era globalisasi. Untuk pembahasan poin pertama, ada pengertian profesi dan globalisasi. Sebelum membahas keduanya, di sini saya akan membahas pengertian dari profesi. Nah, apa itu profesi? Apakah membutuhkan pendidikan formal? Yang akan termasuk profesi hukum itu apa saja? Jika ingin menjalankan profesi, apa harus diseleksi? Apa saja karakteristik profesi? Nah, di sini jadi profesi adalah pekerjaan. Namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dan dari pekerjaan lainnya. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan formal dan etika serta proses sertifikasi dan lisensi. Nah, jadi dapat kita artikan profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat atau oficum nobile karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, dan lain-lain yang kesemuanya itu menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya menegakkan hukum. Walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebelumnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut. Nah, beberapa profesi di bidang hukum seperti hakim yang merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk menjadi hakim setelah lulus sarjana hukum diharuskan untuk mengikuti seleksi sebagai calon hakim dan menjalani pendidikan serta pelatihan hakim. Sementara profesi lain yang cukup terkenal adalah advokat atau pengacara yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu tentang advokat. Untuk menjadi advokat, sarjana hukum harus mengikuti pendidikan profesi advokat dan lulusan uji serta makna selama 2 tahun di kantor advokat. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja karakteristik profesi? Di sini ada 10 poin ya tentang karakteristik profesi. Di antaranya yaitu keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis. Nah, apa keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis? Yaitu profesi
diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik. Nah, yang kedua yaitu asosiasi profesional. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya yang dimaksud untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan yang ekstensif, yaitu profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Yang keempat, uji kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji, terutama pengetahuan teoritis. Yang kelima, pelatihan institusional. Selain uji juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Baik, yang keenam, lisensi, yaitu profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. Yang ketujuh, otonomi kerja, yaitu profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi di luar. Baik, yang kedelapan adalah kode etik. Kode etik yaitu organisasi profesi biasanya kode etik bagi para anggotanya dan prosedur melanggar aturan. Baik, yang kesembilan mengatur diri, yaitu organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir, layanan publik dan altruisme. Itu diperbolehkannya menghasilkan dari kerja profesinya dapat dipertaruhkan selama berkaitan dengan kebutuhan publik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa itu globalisasi. Nah, istilah globalisasi mungkin sudah dibahas. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke dunia. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau suatu dan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Nah, dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Nah, proses globalisasi sendiri didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antar manusia menjadi lebih mudah,
Misalnya saja, jika kamu ingin berbicara dengan teman di luar negeri, kamu dapat menggunakan telepon tanpa harus jauh-jauh menemuinya. Dahulu orang berkomunikasi melalui telegram dan surat biasa yang memerlukan waktu lama. Sekarang kita dapat menggunakan internet yang lebih mudah dan cepat. Berikutnya kita lanjut di poin selanjutnya, kita bahas mengenai hubungan profesi hukum dan globalisasi. Nah, sampai saat ini tidak ada satupun kesempatan pendapat dari para pakar di bidang hukum mengenai pengetahuan hukum. Namun, dari sedemikian banyaknya definisi hukum, tetap ada benang merah yang menghubungkan definisi tersebut. Secara etimologis, istilah hukum Indonesia disebut law, dan Recht yaitu Belanda dan Jerman, atau droit Prancis. Istilah Recht berasal dari bahasa Latin Rechtshum, berarti tuntunan atau bimbingan, perhatian atau pemerintahan. Richtum adalah bahasa Romawi, yaitu Rex yang berarti raja atau perintah raja. Nah, istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi rights, hak atau adil, yang berarti hukum. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dengan globalisasi sangat erat. Titik singgung antara hukum dan globalisasi sangat sebagai suatu gejala sosial yang tak bisa dihindarkan, meliputi berbagai aspek dan meluas ke seluruh wilayah. Maka ia pun kemudian berubah menjadi hukum yang mengikat masyarakat tersebut. Baik, kemudian di poin keempat tadi kita akan bahas mengenai tantangan profesi hukum di era globalisasi. Nah, apa dampaknya dan apakah akan ada persaingan profesional hukum? Jadi teman-teman, konstitusi kita bersifat kerakyatan. Namun produk peraturan perundang-undangan tidak demikian cara pandang. Dalam proses perancangan peraturan dipengaruhi oleh cara pandang yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh, koruptor. Nah, di Indonesia tidak dihukum langsung oleh masyarakat karena koruptor ini membangun rumah ibadah dan sekolah. Jadi mereka tidak dikucilkan. Berbeda dengan koruptor di Swiss, masalah sosial berpengaruh terhadap penegakan hukum. Nah, pertumbuhan ekonomi yang menurut secara global juga punya pengaruh terhadap kebijakan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Maka itu Arif Surowijojo menjelaskan keadaan ekonomi global pada kuliah inspirasi dalam pertemuan perdana mata kuliah Sistem Hukum Indonesia pada 20 September 2016. Perhatian global itu juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti krisis energi, jumlah cadangan pangan, meningkatnya radikalisme, konflik antar negara.
kekuatan ekonomi dari negara-negara berkembang, kepemimpinan di negara-negara yang dianggap punya kekuatan lebih. Di era global yang hampir tanpa batas, peranan hukum diakui kalangan profesional dan akademik hukum semakin mendapat perhatian lebih dari berbagai bidang kehidupan. Penghargaan pada hukum meningkat dengan dorongan standar internasional yang mengedepankan aspek kepatuhan hukum dan interaksi sosial termasuk lintas negara. Hukum pun kita meluas hingga skala regional bahkan internasional. Penggunaan jasa hukum saat ini memiliki banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan baik dari penyedia jasa hukum skala nasional maupun internasional. Akses pada konsultan hukum internasional misalnya ini bisa dilakukan dengan dan mudah via email hingga video call. Apalagi saat ini tren kerjasama ekonomi kawasan sudah merambah wilayah ASEAN atau Asia dengan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa arti semua data tersebut bagi orang hukum? Nah, dalam situasi ekonomi memburuk, sesungguhnya ada peluang-peluang yang timbul bagi profesi hukum pada sektor bisnis. Perubahan akan melakukan efisiensi dengan cara merger dan akuisisi. Begitupun dengan skala kali negosiasi perpanjangan kontrak, negosiasi dengan buruh, dan banyak lagi. Semua kegiatan itu memerlukan jasa profesi hukum. Selain itu, profesi hukum yang bekerja di sektor publik juga menghadapi tantangan sendiri untuk memperbaiki sistem hukum melalui pembenahan hukum dan kebijakan. Dengan tantangan yang semakin berat, sumber daya manusia di bidang hukum saat ini juga harus terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Misalnya merintis spesialisasi bidang hukum yang masih langka di Indonesia, membuka jalur kerjasama internasional, dan yang tidak kalah penting yaitu menjaga integritas. Poin terakhir, kita bahas prospek lulusan hukum di era globalisasi. Nah, lulusan Fakultas Hukum tidak perlu khawatir dengan tantangan yang ada jika maupun membaca peluang di perkembangan pasar global dengan benar. Semangat dan motivasi itu pula yang mengemuka dalam diskusi di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Salemba, Jakarta ya. Ahmad Fikri Assegaf, pendiri Firna Hukum Assegaf, Hamzah dan partner atau kita singkat AHP ya, menggunakan salah satu hal penting untuk dicermati adalah penggunaan teknologi dalam bidang jasa hukum.
Nah, menurutnya kemajuan teknologi tidak dapat dibendung apalagi disalahkan atas persaingan yang semakin ketat di bidang jasa hukum yang digelutinya. Nah, teknologi pasti masuk. Yang diserang pertama kali adalah pekerjaan teknis sederhana yang berluang, ujarnya. Di bidang jasa hukum yang digelutinya, Fikri mencontohkan dua diligensi ya. Saat ini sudah bisa dilakukan dengan artificial intelligence. Di berbagai praktek hukum di luar negeri lainnya, jasa hukum sudah bisa dengan ditangani oleh software khusus menggantikan pekerjaan teknis secara manual oleh komputer. Padahal due diligence adalah pasar utama yang selama ini paling banyak ditangani oleh corporate lawyer. Nah, teman-teman, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya persilahkan. Baik, saya izin bertanya. Bentar. Baik, Mbak Rindi ya? Iya, Baik, gimana Mbak? di sini saya izin bertanya. Menurut pandangan Anda, bagaimana profesi hukum di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Bagaimanakah proses penegakannya? Apakah masih bisa berjalan dengan maksimal atau ada kekurangan-kekurangannya? Bisa dijelaskan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Rindi ya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang bahkan hingga sekarang belum. Sementara itu kita harus terus diwajibkan melakukan social distancing dan disarankan agar tetap di rumah saja. Jika terpaksa harus keluar rumah pun kita wajib menerapkan protokol kesehatan, pakai masker misalnya. Dan kita juga harus tetap bekerja dan melakukan kegiatan untuk tetap bertahan hidup. Namun terbatas sih ya. Ada banyak kegiatan atau pekerjaan yang harus menyesuaikan era new normal, termasuk profesi hukum juga ya. Nah, pada saat ini proses penegakan hukum sedang kurang bisa dijalankan secara maksimal dikarenakan adanya pembatasan sosial, seperti halnya persidangan. Sejak masa pandemi ini sampai saat ini Indonesia sepakat menggelar sidang peradilan secara daring. Sebelum masa pandemi ini, peradilan sebenarnya telah menerapkan sidang elektronik, namun hanya berlaku pada atau perkara agama atau. Nah, ada banyak kendala yang dialami dalam menjalankan minimalnya pengetahuan teknologi dari para pejabat hukum dan masyarakat, dan tidak adanya tim yang mengatur jalannya sidang secara daring. Juga kurangnya pemenuhan hak-hak kepada para pihak serta tidak dapat dilakukannya penuduhan persidangan walaupun masa pandemi, sebab sidang perkara pidana memiliki batas waktu penahanan terdakwa ya. Nah, selain masa pandemi sekarang yang menjadi tantangan sarjana hukum kelak adalah kemajuan teknologi dalam era digital, di mana kemajuan teknologi ini menjadi suatu tantangan sendiri bagi pengemban profesi hukum ke depannya.
posisi sarjana hukum di Indonesia dapat digantikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, atau disingkat AL, yang dimiliki oleh kecanggihan mesin seperti robot atau aplikasi. Baik, gimana jawabannya Mbak Rindi? Baik, terima kasih Mas Anas. Oh, baik. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.